Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadia Ramadhani, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2019. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang teori naratif, teori semiotik, dan speech act theory. Semiotika merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Kajian semiotika berada pada dua paradigma, yakni paradigma konstruktif dan paradigma kritis. Secara etimologis, semiotik berasal dari kata Yunani simeon yang berarti tanda. Semiotik berasal dari kata Yunani simeon yang berarti tanda. Secara tertimologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda di sini yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memakai hal-hal. Sedangkan menurut Lechte, semiotika adalah teori tentang tanda dan penandaan. Semiotika menaruh perhatian pada apapun yang dapat dinyatakan sebagai tanda. Sebuah tanda adalah semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu lain tersebut tidak perlu harus ada, atau tanda itu secara nyata ada di suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Terdapat 9 macam semiotik, yaitu semiotik analitik, semiotik deskriptif, semiotik faunal, semiotik kultural, semiotik naratif, semiotik natural, semiotik normatif, semiotik sosial, semiotik struktural. Semiotik analitik yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikaitkan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu. Semiotik deskriptif yakni semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang. Meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Demikian pula jika ombak memutih di tengah laut, itu menandakan bahwa laut berombak besar. Namun dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Semiotik faunal yakni semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antar sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya, seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti. Semiotik kultural yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Telah diketahui bahwa masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun-temurun dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat yang juga merupakan sistem itu menggunakan tanda-tanda tertentu yang membedakannya dengan masyarakat yang lain. Semiotik naratif yakni semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan. Telah diketahui bahwa mitos dan cerita lisan ada di antaranya memiliki nilai kultural yang tinggi. Semiotik natural yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan pohon-pohonan yang menguning lalu gugur. Alam yang tidak bersahabat dengan manusia, misalnya banjir atau tanah longsor, sebenarnya memberikan tanda kepada manusia bahwa manusia telah merusak alam.
Semiotik normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Misalnya, rambu-rambu lalu lintas. Di ruang kereta api sering dijumpai tanda yang bermakna dilarang merokok. Semiotik sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang. Baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotik sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa. Semiotik struktural yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori naratif. Teori naratif dikembangkan oleh Walter Fisher. Walter Fisher yang lebih suka disebut teori ini sebagai paradigma naratif. Teori naratif mengemukakan keyakinan bahwa manusia adalah seorang pencerita akan bahwa pertimbangan akal ini, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Akar pemikiran Fisher berupaya menggambarkan dan menjelaskan komunikasi sebagai storytelling. Dalam pandangannya, storytelling bukanlah aktivitas sesaat, melainkan proses yang terus-menerus di mana kita merasakan dunia dan berkomunikasi satu sama lainnya. Pertimbangan utama dari teori naratif adalah manusia lebih mudah terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus daripada argumentasi yang baik. Hal ini mengonsepkan bahwa manusia adalah pencerita dan manusia mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi. Logika narasi lebih dipilih dibandingkan logika tradisional yang digunakan dalam argumentasi. Logika narasi, yaitu logika dari pemikiran yang luas, mengatakan bahwa orang menilai kredibilitas pembicara melalui apakah ceritanya runtut, mempunyai koherensi, dan terdengar benar, mempunyai ketepatan. Paradigma atau naratif memungkinkan sebuah penilaian demokratis terhadap pembicara karena tidak ada seorang pun yang harus dilatih secara khusus agar mampu menarik kesimpulan berdasarkan konsep koherensi dan kebenaran. Ada 5 asumsi dasar teori naratif, antara lain manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Fisher mengatakan bahwa manusia merupakan homo narrans sebagai metafora untuk menjelaskan kemanusiaan. Cerita merupakan hal mendasar dalam hidup yang mempengaruhi, menggerakkan, dan membentuk dasar keyakinan dan tindakan kita. Dalam berkomunikasi dengan pihak lain, manusia juga memposisikan dirinya sebagai pencerita tersebut. Yang kedua, ada keputusan mengenai harga dari sebuah cerita didasarkan pada pertimbangan sehat. Yang dimaksud pertimbangan sehat adalah individu yang membuat keputusan mengenai cerita mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak berdasarkan apa yang masuk akal bagi dirinya. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Asumsi ini memberitahu kepada kita bahwa tidak semua cerita itu sama atau sebanding dalam hal efektivitasnya. Sebaliknya, faktor dalam pemilihan cerita dibuat berdasarkan alasan-alasan yang bersifat personal berdasarkan pemikiran yang logis. Yang ketiga, ada pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Asumsi ini memperjelas bahwa ukuran rasionalitas manusia itu tidak sama satu sama lain. Masing-masing orang mempunyai ukuran dan jenis rasionalitasnya sendiri. Munculnya rasionalitas tentu pada seseorang tergantung konteks di mana mereka terikat. Yang keempat, ada rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsistensi dan kebenaran sebuah cerita. Orang akan mempercayai sebuah cerita selama cerita tersebut terlihat konsisten secara internal dan dapat dipercaya. Yang perlu digarisbawahi bahwa rasionalitas yang dimaksud dalam paradigma naratif ini berbeda dengan rasionalitas tradisional. Sebuah cerita dikatakan runtut ketika pencerita tidak meninggalkan detail-detail yang penting atau mengkontradiksi elemen-elemen dalam cerita dengan cara apapun. Yang kelima, kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi dengan cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada. Kita mengalami dunia sebagai dunia yang diisi cerita dan kita harus memilih dari cerita yang ada, dan ketika kita memilih cerita-cerita tersebut, kita akan mengalami kehidupan secara berbeda, juga memungkinkan untuk menciptakan ulang kehidupan kita.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang speech act theory atau teori tindak tutur. Teori tindak tutur merupakan teori yang dikembangkan oleh John Searle. Teori ini membahas cara kita mencapai suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata dengan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil atau memiliki niat yang dipahami. Sebagai contoh, saat membuat sebuah janji, kita mengomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan, dan kita mengharapkan lawan untuk mengerti niat itu. Jika kita berjanji bahwa saya akan melunasi cicilan saya nanti, kita berharap lawan bicara mengerti maksud jika saya akan melunasi cicilannya nanti. Jika kita berkata, saya haus, dengan maksud agar kakak kita mengerti bahwa kita perlu minum, kita telah melakukan tindakan ilokusi. Shirley menguraikan jenis tindakan ilokusi menjadi 5, yaitu yang pertama ada asertif, merupakan pernyataan yang mengikat pembicara untuk mengadvokasi kebenaran proposisi. Itu termasuk tindakan seperti menyatakan, menegaskan, menyimpulkan, dan dipercaya. Yang kedua ada direktif atau arahan, tindakan yang berusaha membuat pendengar melakukan sesuatu seperti perintah, permintaan, pembelaan, doa, permohonan, undangan, dan sebagainya. Yang ketiga ada komisif. Komisif merupakan komitmen pembicara ke sebuah tindakan di masa depan. Komitmen tersebut terdiri dari hal-hal seperti menjanjikan, bersumpah, berjanji, mengontrak, dan menjamin. Yang keempat, ekspresif, tindakan yang mengkomunikasikan beberapa aspek dari kondisi psikologis. Pembicara seperti mengucapkan terima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menghibur, dan menyambut. Yang kelima, deklarasi. Tindakan untuk membuat proposisi yang sangat tegas atau membuatnya demikian. Contohnya termasuk menunjuk, menikah, memecat, dan mengundurkan diri. Sekian penjelasan 3 teori dari saya. Saya Putri Fadia Ramadhani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.